Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang sumber daya manusia Indonesia sektor agribisnis. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hanif Saifuddin dan Arafi Fahmi Hidayat. Sumber daya manusia sektor agribisnis merupakan individu yang memanfaatkan daya pikir serta fisiknya untuk bekerja di sektor agribisnis. Sektor agribisnis berarti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi bidang pertanian dan peternakan. Agribisnis meliputi kegiatan mulai dari hulu hingga hilir, dari proses produksi sampai dengan pemasaran hasil pertanian dan peternakan. Terbagi menjadi 4 subsektor, antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sumber daya manusia agribisnis Indonesia. Menurut data BPS 2020, sektor agribisnis menyerap sebanyak 35 juta sumber daya manusia Indonesia. Jumlah penyerapan sumber daya yang sebesar ini menyebutkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain potensi sumber daya manusia yang melimpah, sektor agribisnis didukung oleh letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis. Cuaca yang stabil mendukung para pelaku agribisnis dalam proses produksi bahan mentah. Berikut ini tabel penduduk berumur lebih dari 15 tahun yang bekerja di sektor agribisnis. Pada tahun 2020 di bulan Februari sebanyak 35.356. Di bulan Agustus sebanyak 35.252.630. Di tahun 2021 di bulan Februari sebanyak 36.123.820. Di bulan Agustus 34.114.962. Sumber daya manusia agribisnis Indonesia. Sektor pertanian Indonesia merupakan sektor yang strategis. Kondisi ekosistem pertanian di Indonesia sangat mendukung konsep agribisnis. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi alam, penyediaan bahan baku, sumber daya manusia, peningkatan teknologi, dan kebutuhan pasar. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah dalam bidang pertanian. Sebanyak 35 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 40% bekerja di subsektor tanaman pangan, 11% di subsektor hortikultura, 14% di subsektor peternakan, dan 33% di subsektor perkebunan. Pengembangan sumber daya manusia agribisnis Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di sektor agribisnis, penting untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Salah satu upaya adalah dengan mengembangkan koperasi agribisnis. Dengan adanya organisasi ini, para petani yang ada di agribisnis usaha tani dapat mengembangkan unit-unit usaha. Unit-unit usaha dapat dilakukan pada agribisnis hulu atau agribisnis hilir. Manfaat yang diperoleh petani antara lain transfer pengetahuan, kemajuan teknologi, dan peningkatan permintaan. Berikut adalah contoh koperasi agribisnis, yakni Koperasi Agribisnis Dana Mulya yang berada di Kabupaten Mojokerto. Pengembangan sumber daya manusia agribisnis Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di sektor agribisnis, penting untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Salah satu upaya adalah dengan mengembangkan koperasi agribisnis. Dengan adanya organisasi ini, para petani yang ada di agribisnis usaha tani dapat mengembangkan unit-unit usaha. Unit-unit usaha dapat dilakukan pada agribisnis hulu atau agribisnis hilir. Manfaat yang diperoleh petani antara lain transfer pengetahuan, kemajuan teknologi, dan peningkatan permintaan. Berikut adalah contoh koperasi agribisnis, yakni
Koperasi Agribisnis Dana Mulya yang berada di Kabupaten Mojokerto. Pengembangan sumber daya manusia agribisnis Indonesia. Upaya pengembangan SDM juga harus dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan SDM melalui penyuluh pertanian. Tidak hanya pengetahuan tentang agroteknik, perlu pembinaan dalam aspek bisnis, manajerial, dan organisasi bisnis SDM petani. Pembinaan dan pelatihan juga perlu diikuti para penyuluh agribisnis, dikarenakan selama ini tingkat pendidikan mereka hanya setingkat SMA atau akademi saja. Hal ini penting dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas SDM penyuluh agribisnis melalui pendidikan formal, kursus singkat, maupun studi perbandingan ke negara yang maju agribisnisnya. Berikut adalah contoh kegiatan penyuluh pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.